SMP IT Robbani Kota Bengkulu mengadakan ujian terbuka tahfidzul Quran 30 juz. Alhamdulillah, dari 144 orang siswa SMP IT Robbani, alhamdulillah ada 2 orang yang sudah menyelesaikan hafal Quran 30 juznya, yaitu oleh anak-anak ini dan anak-anak Najifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama Ana Nadifah Aurelisa, biasa dipanggil Diva. Tempat tanggal lahir Bengkulu 7 Oktober 2008. Saat ini Ana sedang menempuh pendidikan di SMP IT Rabbani. Dan alhamdulillah, selama Ana di SMP IT Rabbani, Ana mampu menghafal sebanyak 30 juz dalam waktu 3 tahun. Dan alhamdulillah, Allah melancarkan hafalan Ana ini. Terima kasih untuk guru-guru SMP Ustaz, dan semuanya. Dan tak lupa juga ucapan terima kasih kepada orang tua Ana, Papa, Mama, yang telah memotivasi dalam menghafal Al-Quran. Karena itulah Ana pun semangat menghafal Al-Quran. Motivasi Ana dalam menghafal Al-Quran adalah dulu ada teman Ana pas dulu. Pada saat itu dia sudah menghafal sebanyak 2 juz, sedangkan Ana belum menghafal 1 juz pun. Karena itulah Ana termotivasi untuk mengejar teman Ana. Dan pada saat libur naik kelas sekolah, Ana pun memanfaatkan libur tersebut dengan menghafal semaksimal mungkin, sehingga pada saat libur Ana telah menghafal sebanyak 2 juz dan diujiankan pada saat kelas 8. Dan motivasi lainnya adalah orang tua Ana yang selalu memberi Ana reward atau hadiah sehabis Ana ujian. Dan pastinya juga karena Ana ingin menjadi seorang hafidhah. Ana menghafal Al-Quran, yaitu Ana biasanya menghafalnya di rumah, dan itu pun dilakukan dengan berpindah-pindah tempat, kadang di ruang tamu dan di ruang TV. Ana juga sering mengelilingi meja ruang tamu di rumah Ana pada saat menghafal. Dan setelah Ana hafal, Ana pun setorang sama mama Ana. Pada keesokan harinya, Ana setorkan ustazah di sekolah. Jika menurut ustazah sudah bagus dan lancar, maka Ana lanjut menghafal ke halaman berikutnya. Kegiatan tahfidz di rumah Ana adalah biasanya Ana menghafalnya sesudah maghrib sampai dengan jam 8 malam ataupun lebih. Dan setiap harinya Ana selalu ada target, yaitu 5 halaman per hari. Dan setelah Ana hafal, Ana pun menyetorkan itu kepada mama Ana. Dan kegiatan tersebut yang sudah Ana jelaskan, Ana lakukan setiap harinya. Pesan Ana, jika teman-teman semua memiliki target pada hafalannya masing-masing, maka kejarlah target tersebut, mumpung masih ada waktu. Dan jika ada yang merasa tinggal jauh hafalannya dari teman-temannya, jangan berkecil hati dan tetap semangat. Sekian pesan dari Ana, semoga teman-teman semua termotivasi dalam menghafal Al-Quran 30 juz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakum al-ardha firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. La in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ممتاز. Barakallahu fiikum wa ahlan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, nama Ana Sabiana Nandika, biasa dipanggil Mimi, tempat tanggal lahir Palembang 20 Agustus 2008. Sekarang Ana bersekolah di SMP Tarabani kelas 9 Ibnu Al-Nafis. Alhamdulillah, atas izin Allah, saat ini Ana dapat menyelesaikan 30 juz Al-Quran. Semoga Ana dapat menjaga hafalan ini dengan baik dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana berterima kasih kepada kedua orang tua Ana, ayah bunda yang sudah menyekolahkan Ana di SMP Tarabani yang memfasilitasi dalam menghafal Al-Quran dan juga telah mensupport Ana untuk menghafal Al-Quran. Kemudian Ana berterima kasih kepada ustadz dan ustazah yang sudah membimbing Ana dan memotivasi Ana untuk terus semangat dalam menghafal Al-Quran. Motivasi Ana dalam menghafal Al-Quran itu awalnya Ana mengenal Al-Quran dari bangku sekolah dasar.
Kemudian saat di SMP, Ana ditargetkan untuk menyetorkan hafalan sebanyak setengah halaman dalam sehari. Tapi Ana mencoba untuk melampaui target tersebut dengan menyetorkan hafalan sebanyak 1 halaman dalam sehari. Karena Ana sudah terbiasa dengan menghafal Al-Quran, akhirnya Ana bisa menyetorkan sebanyak 2, 3, 4, 5 halaman atau bahkan lebih dari itu dalam sehari. Dan Ana juga termotivasi oleh Bunda yang menargetkan Ana untuk menyelesaikan 30 juz Al-Quran selama di SMP ini. Metode atau cara Ana dalam menghafal Al-Quran, yang pertama, Ana membuat target untuk diri Ana sendiri dalam waktu yang ditentukan. Misalnya, dalam 15 menit, Ana harus menghafal sebanyak 1 halaman. Atau misalnya, dalam 2 jam, Ana harus menghafal sebanyak 4 halaman. Kedua, Ana mulai membaca mushaf Al-Qurannya dengan bacaan dan tajwid yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga, Ana mulai menghafalkannya. Biasanya kalau ayatnya pendek, Ana menghafalnya per blok, dan jika ayatnya panjang, Ana menghafalkannya per ayat. Kemudian yang terakhir, Ana mulai memurojaah hafalan Ana dari ayat yang paling awal yang Ana hafalkan dalam hari itu. Untuk target hafalan, awalnya di kelas 7, target Ana itu menyetorkan 1 halaman dalam 1 hari. Begitu juga di kelas 8, Ana juga menargetkan untuk menyetorkan sebanyak 1 halaman dalam 1 hari. Nah, di kelas 9, karena Ana ingin menyelesaikan 30 juz Al-Quran, Ana menargetkan diri Ana untuk dapat menyelesaikan 1 juz dalam waktu 2 pekan. Pesan Ana untuk adik-adik semuanya yang mempunyai kesempatan dalam menghafal Al-Quran, jangan sia-siakan kesempatan ini. Gunakanlah sebaik mungkin kesempatan tersebut dan tetap terus semangat dalam menghafal Al-Quran. Untuk teman-teman semua yang akan melanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, semoga kita bisa menjaga hafalan ini dengan baik dan tidak patah semangat dalam menghafal Al-Quran. Sekian dari Ana, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Sahabat berikutnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغون عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب
الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik. Cukup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami dari orang tua lengkap, terima kasih banyak sudah diberi kesempatan untuk sedikit memberi pesan dan tips dalam menghafal Al-Quran. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya, yang sebanyak-banyaknya kepada Ustadz dan Ustazah dalam membimbing Ananda kami Nadifa. Terus terang saja, Ananda kami Nadifa ini dari sekolah umum, bukan IT. Tidak mudah bagi kami. Jadi Ananda ini waktu semester 1 juz ya, satu juz semester 1-nya itu masih kecil-kecil lah hafalannya. Di bagi rapor itu cerita sedikit ya anak-anak semuanya. Saya dipanggil sama Ustazah Fadila. Rupanya dalam satu semester itu sudah diamati sama Ustazah Fadila. Disitulah banyak kami berbicara. Ada kemungkinan anak ini cepat dalam menghafal Al-Quran. Akhirnya sama-sama seperti kepala sekolah bilang tadi, untuk mencapai sesuatu itu yang baik perlu kerjasama untuk semua pihak, baik anak-anak, orang tua maupun pihak sekolah. Jadi kami pihak orang tua dari Nadifa, terima kasih sebanyak-banyaknya. Mungkin tanpa Ustaz, tanpa Ustazah, hafalan Nadifa ini dalam hafalannya mungkin tidak tahu lah hafalannya berapa juz. Untuk tips, sebenarnya kami berjalannya mengalir aja. Yang pertama itu yang jelas niat dulu untuk anak-anak semuanya ya. Kita niat dulu. Kalau saudara niat, teguhkan hatinya. Cobaan kan banyak, apalagi anak-anak zaman sekarang kan, teguhkan hatinya dalam menghafal Al-Quran. Insya Allah, kalau niat kita baik, kita berusaha dengan keras, ada jalannya nanti untuk lancar dalam menghafal Al-Quran. Kemudian yang terakhir itu dalam kita menghafal Al-Quran, itu yang jelas merojaan. Merojaannya itu jangan lupa. Jadi kalau seandainya habis ngafal di sekolah, di rumah itu sudah kewajiban. Jadi sudah wajib bagi Nadifa itu untuk merojaah hafalan yang sudah disekolahkan di sekolah tadi, sehingga hafalannya tidak hilang, apalagi pada saat ujiannya. Jadi itu saja tips dari saya selaku orang tua Nadifa. Yang pertama tadi bagi anak-anak ya, semuanya insya Allah yang semuanya pasti bisa mengerjakan. Niat, teguhkan hati, rajin menghafal, merojaah. Itu saja. Sekali lagi yang paling dalam dan hati yang paling dalam Ustazah, Ustaz, terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berharap kepala SMP Istiqomah Tempat Guru, Kepala Pengajar, Menteri, serta teman-teman belajar SMP Istiqomah Tempat Guru. Kenalkan, kami orang tua dari Ananda Sabila Naomi Ananda Alhamdulillah Kita Al-Hafiz untuk menyampaikan rasa syukur sekaligus bangga dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak sekolah dan guru pengajar, mulai dari SD Robbani sampai SMP Robbani
tempat anak kami mengenyam pendidikan. Karena atas bimbingan, bantuan, kesabaran dan ketelatenan serta kerja keras dari Ustaz Ustazah, maka saat ini di tempat ini insya Allah akan terlahir Hafizah 30 juz. Alhamdulillah. Semua ini tidak lepas dari dedikasi para ustaz dan ustazah yang telah mendidik dan mengajar dengan ikhlas dan sepenuh hati. Seiring doa, semoga Allah SWT memberi balasan pahala yang berlipat pada para ustaz dan ustazah di Yayasan Ma'had Rabbani Kota Tujuh. Amin ya Rabbal Alamin. Banyak yang bertanya kepada kami bagaimana kami bisa membimbing anak kami menjadi seorang hafizah. Namun kami juga sebenarnya tidak menyangka akan memiliki putri seorang hafizah. Ini semua anugerah dari Allah SWT kepada kami. Sejujurnya kami tidak pernah memaksakan anak kami untuk menghafal Al-Quran, karena kami sebagai orang tua sadar diri bahwa kami pun belum tentu sempurna dan belum tentu mampu menghafal Al-Quran. Kami hanya membantu membimbing, mengingatkan, dan mengarahkan kemampuan anak kami semampu kami, misalnya dengan membantu untuk setoran dan murajaah. Waktu di SDIP Robbani, anak kami hanya mampu memenuhi target yang ditetapkan oleh sekolah, yaitu 1 tahun 1 juz. Namun di tahun terakhir ini, yaitu di kelas 9, kami mencoba memberikan motivasi yang lebih pada anak kami untuk menyelesaikan hafalan 15 juz terakhirnya. Alhamdulillah anak kami pun menjawab tantangan kami dan mewujudkan impian menjadi seorang hafizah 30 juz. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dengan lahirnya hafizah, maka besar harapan kami dapat menjadi motivasi bagi teman-teman dan adik-adik pelajar yang lain agar tetap semangat dalam menghafal Al-Quran. Harapannya tidak hanya semangat menghafal Al-Quran, namun yang tak kalah pentingnya mampu menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Karena Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu bekal untuk kedua orang tua, untuk kedua orang tua, untuk menuju jannahnya Allah, menuju syurganya Allah. Ini salah satu bekal yang tak terkira, yang dimana ini adalah salah satu manfaat, karena dimana anak-anak yang insya Allah menjadi hafizah, yang sudah menjadi hafizah 30 juz, itu adalah bekal untuk orang tuanya nanti di surga. Semoga kita semuanya memiliki generasi yang lebih lagi, yang bisa menanamkan atau menimbulkan banyaknya hafizah-hafizah di SMP Robbani. Terima kasih kepada kedua orang tua serta ujian. Insya Allah tahun depan insya Allah akan ada generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi menjelang siang ini, di waktu yang berbahagia ini, kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, jamuan dari Allah Subhanahu wa taala, ujian terbuka ananda kita, yaitu Ananda Nadifa dan Mimi, yang alhamdulillah atas karunia dan kekuatan yang Allah berikan kepada kedua ananda ini beserta keluarganya, alhamdulillah berhasil selesai menyetorkan hafalannya 30 juz, dan ini patut kita syukuri. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena masih di bulan Syawal, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima
puasa kita, menerima salat kita, sedekah kita, dan amal-amal soleh kita yang lainnya di bulan Ramadan, sehingga dengan diterimanya amal-amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah benar-benar menganugerahkan kepada kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, pribadi-pribadi yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kalau dilihat tadi dari hasil ujiannya, ya, Ananda Nadifa dan Ananda Mimi, ya, bisa kita katakan, kita putuskan, ya, Dewan Penguji secara langsung, ya, bahwa hasil ujian dari kedua Ananda ini berpredikat mumtaz, lancar. Memang kita ujikan satu juz itu satu soal, karena kalau kita ujikan satu juz itu 20 soal nggak selesai. Ya kan? Nanti anak-anak yang peserta sebagai teman-temannya minta mau pulang, Ustaz masih lama ya, kan? Minta pulang semua, ya. Nggak sabaran. Makanya kita ambil yang minimal dulu, satu juz satu soal, dan alhamdulillah 30 juz sudah kita ujikan. Dan sudah kita saksikan semua bahwa ananda kita berdua ini alhamdulillah lancar dalam menjawab soal-soal yang diberikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahli Quran ini, orang yang hafal Quran ini, itu adalah orang-orang yang terdepan di dunia maupun di akhirat. Bisa kita lihat, orang-orang yang hafal Quran itu mendapatkan keutamaan di dunia. Apa saja keutamaannya? Yang pertama, sebagai penghafal Quran, ahli Quran, dia didahulukan dalam hal sholat dan dalam hal imam. Tentunya karena ananda kita yang hari ini ada yang ujian adalah anak perempuan, maka ketika nanti di keluarga kemudian ada melaksanakan sholat berjamaah di rumah, ya, maka carilah, dahulukanlah anak-anak kita atau keluarga kita yang hafal Quran. Karena memang begitulah, didahulukan orang yang hafal Quran itu di dunia menjadi imam. Begitu juga di masjid. Itu mencari imam didahulukan siapa? Siapa yang paling banyak hafal Al-Quran. Kemudian apa lagi didahulukan? Orang yang hafal Quran didahulukan masuk ke dalam kuburnya. Maksudnya apa? Ketika ada kaum muslimin kemudian meninggal dalam jumlah yang banyak dan ingin dikuburkan dalam satu liang, maka yang pertama kali harus didahulukan dan dihadapkan ke dalam kiblat, menghadap kiblat, adalah orang yang hafal Quran. Ini di dunia, masih di dunia. Kemudian apalagi didahulukan orang-orang yang hafal Quran ini, yaitu didahulukan dalam hal kepemimpinan. Pernah di zaman Umar radhiyallahu anhu, ketika dia mendatangi seorang gubernur atau seorang pemimpin di suatu daerah, kemudian dia ditanyakan, siapakah yang kalian angkat sebagai pemimpin di antara kalian? Dia menyebutkan nama si fulan. Kenapa kalian mengangkat dia? Dia kan seorang budak. Seorang budak ini dalam strata kehidupan pada saat itu adalah ya orang yang paling rendah, diperjualbelikan. Tetapi dia diangkat menjadi seorang pemimpin pada saat itu. Kenapa? Karena seorang budak ini adalah orang yang hafal Al-Quran. Jadi orang yang hafal Al-Quran itu, ahli Al-Quran di dunia itu sudah Allah utamakan sebelum nanti di akhirat. Allah utamakan dia sebagai imam, Allah utamakan dia sebagai pemimpin, Allah utamakan dan muliakan dalam hal kuburnya, didahulukan. Dan juga tidak kalah di akhirat. Kita lihat dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yuqalu li sahibil Quran,
katakanlah kepada sahibil Quran, Iqra wartaqi, bacalah dan naiklah. Warattil, dan tartilkanlah dalam membaca. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kamu mentartilkannya di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, sesungguhnya kedudukan kalian, kamu, yaitu tergantung inda akhiri ayatin taqra'uha, akhir ayat yang taqra'uha, dibaca, dihafal maksudnya. Lihat, kita lihat syarahnya, penjelasan di dalam kitab Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Daud. Yuqalu ay inda dukhulil jannah, dikatakan ketika ahli Quran ini masuk ke dalam surga. Berarti sudah dapat tiket. Orang yang hafal Quran dapat tiket masuk surga. Li sahibil Quran, sebagai pemilik Quran, sahabat Quran, pemegang Quran, ahli Quran. Ai man yulazimuhu bitilawah, yaitu man, siapa orang, yulazimuhu, yang melazimkan, yang merutinkan bitilawah, tilawah Al-Quran. Dia rutin tilawah Al-Quran. Wal amalu, dan beramal dengan Al-Quran. Jadi tidak berhenti pada bitilawah, tapi wal amalu. La man yaqra'uhu wa la ya'mal bihi, bukanlah orang yang man yaqra'uhu, dia membaca, wa la ya'mal bihi, yang tidak mengamalkannya. Bukan, yang dimaksud hadis ini adalah orang yang membacanya kemudian berusaha mengamalkannya. Iqra, bacalah. Wartaqi, dan naiklah. Maknanya ay ila darajatil jannah au muratibul qurb, yaitu kepada derajat surga yang paling tinggi atau tingkatan yang paling tinggi. Warattil, yang mentartilkan. La tasta'jil fi qira'atik fil jannah, jangan terburu-buru dalam membacanya di dalam surga. Kama kunta turattil, sebagaimana kamu membacanya, mentartilkannya, yaitu fi qira'atika wa fihi isyarah ila annal jazaa'u ala wafaqa a'mal fid dunya, sebagaimana kalian mentartilkannya, kamu mentartilkannya di dunia. Apa maksudnya mentartilkannya? Yaitu min tajwidil hurufi wa ma'rifatil wuqufi. Jadi termasuk diantaranya mentartilkannya adalah mentajwidkan hurufnya dan ma'rifatul wuquf, dan mengetahui tempat-tempat berhenti dan melanjutkannya. Jadi bukan hanya menghafal, tapi juga mentartilkannya. Maka perlu diperhatikan. Pada ananda berdua, pesan yang pertama ya tadi memperhatikan tajwidnya. Karena memang di sini kama turattilu fid dunya, sebagaimana kalian mentartilkannya di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Wa qad warada fil hadits, sungguh telah disebutkan dalam sebuah hadis, maksudnya hadis lain, anna darajatil jannah,
bahwasanya tingkatan surga ala ada di ayatil Quran, yaitu di atas tingkatan ayat-ayat Al-Quran. Berarti berapa ayat Al-Quran? Berapa jumlahnya? Berapa? 6.000, 60.000. Nah, sekitar itu. Tingkatannya itu. Waja'a fil hadis, kemudian di hadis lain min ahlil Quran falaysa fawqihi darajah, bahwa ahlil Quran itu tidak derajat paling rendah, tidak ada derajat paling bawah, tapi dia derajat yang paling atas, ya. Maka alhamdulillah ananda kita selesai menghafal Al-Quran. Jadi ahli Quran berdasarkan hadis ini memang sudah dijamin, karena dikatakan inda dukhulil jannah, ketika masuk surga dikatakan sahibil Quran iqra wartaqi, ya, ketika masuk surga dipanggil ke dalam surga, suruh baca dan naiklah ke derajat yang paling tinggi, ya. Sebagaimana ketika dia mentartilkannya di dunia, maka itulah derajat yang tinggi. Lihat, di dunia Allah dahulukan, ya. Gimana anak-anak kelas 8 siap menyusul menjadi hafizah? Siap? Harus siap. Karena di dunia diutamakan, di akhirat juga diutamakan, ya. Jadi luar biasa keutamaan ahli Quran. Jadi berdasarkan hadis ini, yang pertama ya, orang yang hafal Al-Quran yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ahli surga, ya. Tiketnya sudah dapat. Kemudian ahli Al-Quran itu derajat surganya derajat tertinggi, kan tergantung ayat yang dia hafal. Memang secara bahasa taqra'uha, bacalah, tapi yang dimaksud taqra'uha di sini adalah yang dihafal. Karena sahibil Quran adalah orang yang memegang Al-Quran, yang memiliki Al-Quran di hafalan dan di hatinya. Dan sahibil Quran yang kedua pesannya adalah kepada ananda dan kita semua, setelah kita menghafalnya, coba memahaminya, ya. Coba untuk memahaminya. Setelah mencoba memahaminya, maka berusaha mengamalkannya sedikit demi sedikit. Karena Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Rasulullah SAW istimewakan Al-Quran. Segala sesuatu yang ada padanya Al-Quran, maka dimuliakan dan yang termulia. Bulan Ramadan itu dimuliakan karena ada turunnya Al-Quran pada bulan itu. Malam Lailatul Qadar sebagai malam yang mulia di antara malam-malam yang lain, di antara malam Ramadan sekalipun yang Ramadan udah mulia, ada malam yang lebih mulia dibandingkan malam-malam yang lain, itu karena Lailatul Qadar turunnya Al-Quran. Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia karena malaikat Jibril adalah penyampai Al-Quran. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang mulia karena Nabi Muhammad adalah yang Allah mukjizatkan Al-Quran kepadanya. Begitu juga kita, siapa saja yang menginginkan kemuliaan, maka hendaklah dia bersama Al-Quran. Yang pesan berikutnya, setelah kita mengamalkannya, ini juga perlu hati-hati, adalah menghafal Al-Quran ini adalah ibadah. Maka jangan tukar ibadah ini dengan perkara yang murah. Jangan menukar hafalan kita dengan perkara-perkara dunia. Maka hendaknya pada Ananda Mimi, Ananda Nadifa, jaga hafalannya dan jangan tukar dengan perkara dunia. Jangan diniatkan dari hafalan tersebut ingin mendapatkan dunia, jangan. Tapi hendaklah meniatkan karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sering terpeleset
ketika Allah karuniakan kemudahan, kekuatan untuk menghafal Al-Quran, ternyata hafalannya digadaikan demi kepentingan-kepentingan dunia. Kenapa menghafal Al-Quran? Supaya bisa masuk universitas tanpa tes. Kenapa belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran? Supaya nanti bisa masuk SMA tertentu tanpa tes, bisa langsung lulus, dapat diskon, potongan uang masuk, potongan uang bulanan dan sebagainya. Jangan ditukar dengan itu, tidak boleh, karena menghafal Al-Quran ini adalah ibadah. Maka kita luruskan niat, jaga niat itu. Kita menghafal Al-Quran karena ibadah, karena kita ingin mengamalkan Al-Quran. Maka inilah yang akan mendatangkan kemuliaan yang tadi disebutkan. Kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Dan sekali lagi kita ucapkan selamat kepada Ananda Nadifa dan Sabila Naomi, dan kepada kedua orang tuanya juga. Kita dari lembaga atau Yayasan Madrabani dan melalui unit SMP Terabani menitipkan Ananda ini pada ayah bundanya untuk dijaga, karena di hati mereka, di dalam diri mereka sudah ada Al-Quran, maka harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Kita mohon kepada Allah, di kesempatan yang singkat ini kita berdoa kepada Allah agar hafalan Ananda kita itu menjadi kuat, mutkin, kemudian Ananda diberkahi beserta keluarga, kedua orang tua dan keluarganya yang lain, dan juga semoga sekolah kita juga, lembaga kita, yayasan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li asatidatina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya mujibad da'wat. Allahumma qina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwa. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an. Allahumma nawwir wujuhana bil Qur'an. Allahumma shrah sudurana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an. Allahumma dzakkirna minhuma nusina. Allahumma 'allimna minhuma jahilna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.